Bagi orang yang belum merasakan kasihnya yang dia yakini itu, kasih apa seperti apa? Kasih apa di agamamu itu? Kasih apa? Kasih Indomie? Kasih mana ada kasih di Kristen? Tidak ada. Salam satu Tuhan. Pengantar ini singkat, para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita, channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin. Untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Tertinggi adalah Al-Quran. Satu. Yang kedua, ketika Anda berbicara mengenai Tuhan, Tuhannya umat Islam itu tidak memiliki kelemahan, Tuhannya umat Islam itu tidak memiliki kehinaan, sehingga Tuhannya umat Islam itu maha suci dari ketidakberdayaan dan maha suci dari segala sesuatu yang hina atau rendah. Maka Tuhannya umat Islam laisa kamitslihi syai'. Tuhannya umat Islam itu tidak serupa dengan makhluk. Itu dulu. Tuhannya umat Islam tidak gondrong, Tuhannya umat Islam tidak netek, Tuhannya umat Islam tidak pernah dikubur. Sabar dulu, sabar dulu. Anda ngomong panjang lebar, giliran kami yang ngomong, Anda penasaran. Ya. Tuhan kami namanya Allah. Tuhan kami namanya Allah. Kristen masuk ke Indonesia mengambil nama Tuhan kami. Karena Kristen mungkin tidak pede menjajakan dewa yang menjelma jadi manusia yang mereka sebut Yesus. Itu ketiga. Al-Quranul Karim menjelaskan kemudian kepada kami bagaimana caranya manusia, dalam hal ini umat Islam yang berakal, bisa berinteraksi dengan Tuhannya. Al-Quran menjelaskan dalam surah Fussilat ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq awalam yakfir bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Itu. Jadi Allah kemudian memperlihatkan keberadaan eksistensi dirinya pada segenap ciptaannya dalam seluruh penjuru dunia, alam semesta. Dan Allah menciptakan manusia sebagai bentuk eksistensi wujud keabsolutan ketunggalannya. Maka Allah mengatakan, aku Tuhan memperlihatkan diriku, kebesaranku, kemuliaanku, keberadaanku pada diri manusia. Itu Al-Quran. Makanya di kitab Anda Yesus pun mengatakan itu. Sabar. Makanya sabar. Ya memang Tuhannya Muhammad itu, Tuhannya Nabi Muhammad itu Rabbus samawati wal ard. Sedangkan Tuhannya Kristen itu siapa? Manusia gondrong bernama Yesus. Betul? Betul. Jangan lagi kau lari-lari. Nah, sedangkan Yesus yang Anda gambarkan gondrong itu, sabar dulu. Mana kuasanya? Sabar kuasanya dulu. Mana? Sabar dulu. Sedangkan Yesus yang Anda gambarkan rambutnya gondrong itu memiliki Tuhan yang Yesus sebut Bapa. Bapa ini menurut Yesus tidak pernah dilihat, suaranya tidak pernah didengarkan. Menurut Yesus. Menurut Paulus, 1 Timotius 6 nomor 16, Tuhan satu-satunya tidak tersentuh oleh kematian. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Tak ada satupun manusia yang pernah melihat dia. Dan memang manusia tidak dapat melihatnya. Memang manusia tidak dapat melihatnya. Yesus yang gondrong menurut gambaran saudara, itu bukan hanya bisa dilihat, tetapi bisa dibunuh oleh manusia. Jadi ketika Anda berbicara mengenai Tuhan, Tuhannya Yesus dan Tuhannya umat Islam itu sama-sama laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan manusia. Baca 2 Samuel 7 nomor 22, Yeremia 10 nomor 6. Pencipta langit dan bumi tidak gondrong. Sedangkan Tuhanmu gondrong menurut kalian sendiri loh. Kalau menurut saya sih ya, saya nggak pernah lihat Yesus gondrong atau tidak. Silakan.
Bisakah kau tunjukkan Tuhan yang Muslim itu seperti apa? Loh, Tuhan itu tidak bisa ditunjukkan. Tuhan menunjukkan keberadaannya. Wahai manusia, ya Rob, ya Tuhanku, kamu gak bisa melihatku, tapi untuk mengetahui bahwa aku Terus ada. bagaimana kau berdoa dengan Tuhanmu itu? Tuhanku maha Apakah kau mendengar, mengenal dia? Tuhanku maha melihat. Ketika saya berteriak, ya Allah, ya Tuhanku, Tuhanku mendengar dan Tuhanku melihat. Modal iman saja begitu. Ya, namanya iman. Sekarang coba kau teriak kepada Yesus. Coba kau teriak, Yesus. Yesus dengar tidak? Yesus, Dengar Yesus dan Allah sekalipun. Yesus saya dengar bisa buktikan tidak? ke kamu. Pertanyaan saya, Yesus dengar tidak? Saya bisa berbicara dengan mereka. Tetapi kok mereka? Tuhanmu banyak berbicara kali. dengan siapa? Yesus dengar tidak ketika kamu berteriak, Hah? Yesus? Yesus dengar tidak? Dengarlah dia di Tadi surga. kan saya suka Bang. katakan. Dia di surga. Dengar. Mana Saya dalilnya mengenal Yesus dia. maha mendengar? Saya Dalil. buktikan. Dalil. Yesus berkuasa di surga. Matius 28 Saya tidak ayat tanya 18. itu. Saya tanya dalilnya Yesus mendengar, maha mendengar. Ayo. Cuma itu pertanyaan. Kalau sudah pertanyaan berkuasa, konyol itu maha yang mendengar tidak itu. ada. Itu cuma Pertanyaan iman. saya. Itu iman. Kita butuh dalil. Yesus maha mendengar. Mana? Tunjukkan dalilnya. Ada juga. Kau Ada tahu di mana? nanti kalau saya Ada kasih di mana? Aku cari dalilnya. Cari. Di mana dalilnya Yesus maha mendengar? Mana? Yesus. Mana? Sampai robek mulutmu teriak namanya Yesus. Yesus tidak dengar. Ayo, mana dalilnya? Dalil. Saya butuh dalil. Yesus maha mendengar. Mana dalilnya? Mana? Silakan. Cuman orang bodoh saja yang mau sibuk barang itu. Barang itu ada dan kamu sendiri saja tahu. Macet ada. internasional. Kalau sudah kayak gini, kita dibilang menghujat. Saya minta mana dalilnya Yesus maha mendengar? Silakan. Oke, sabar ya. Saya sabar. Tuhannya umat Islam, Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 244. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan jelas bahwa Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Tolong tunjukkan di mana Yesus maha mendengar, maha mengetahui. Wa qatilu fi sabilillah wa'lamu annallaha sami'un alim. Dan berpeganglah kamu di jalan Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha mendengar, maha mengetahui. Yesaya 6 sami'un alim. Dengar ya. Yesaya itu Yesaya Tuhannya 6 ayat 8. Yesus yang berfirman Lalu di aku situ mendengar Tuhannya suara Tuhan Yesus. berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi? Yang saya tanya dalil Yesus maha mendengar. Utuslah aku. Nah, itu. Yang saya Yesus itu yang minta diutus siapa? Yang minta diutus itu siapa? Iblis. Sekarang yang saya tanya, Yesus maha mendengar. Ayo, Max. Jangan macet internasional, Yesus Max. itu firman Allah. Dia Yang itu saya udah jelas tanya, dong, Yesus Maha maha Kuasa, mendengar gitu. itu mana? Sedangkan tunggu dulu. Sedangkan si Judas ada aja berkhianat. Dia tahu Bang Juma. Sebelum ayat berpokok, engkau Petrus sudah sami'un menyangkal alim. 3 kali katanya. Ketahuilah Yesus bahwa isi Allah hati si maha Petrus, Bang mendengar. Juma. Berkhianat Allah maha dia, mendengar. tahu dia, Bang Juma. Yesus maha mendengar, dalil. Yesus maha mendengar, dalilnya. Max. Yesaya 6 ayat 8. Itu Tuhannya Yahudi. Max. Di sana firman itu belum menjadi manusia, masih Mas, Yesus itu.
Ya, Firman itu di zaman perjanjian lama belum menjadi silakan. belum menjadi Silakan, masih kawan. firman. Jadi sama. Gantian. Matius bab 6 ayat 8. Di situ penjelasannya itu lebih mengetahui sebelum yang kau ketahui. Apa tujuannya? Yang saya tanya, Yesus Maha mendengar. Itu mendengar hanya satu tujuan ya. Apa tujuanmu? Tetapi Yesus lebih mengetahui apa yang kau ketahui. Yang mengetahui di Matius 6 itu nomor 8 adalah Bapa, Tuhannya Yesus, bukan Yesus. Cuma Tuhanmu itu penyakitnya. Teman-teman, ayo cepat. Mana dalilnya Yesus Maha mengetahui? Berasal dari Yesus, bukan berasal dari mimpi, bukan berasal dari hayal. Yang saya tanya, dalilnya Yesus Maha mendengar. Ayo, mana? Itu pertanyaan merucut. Di situ jawabannya Yesus makan kerucut dari apa yang kau ketahui. Makan kerucut? Tidak seperti masuk WC pergi cebo begitu pakai kaki. Kenapa kamu pergi cebo? Apa? Siapa yang bahas cebo? Kamu pergi cebo? Enggak cebo ya? Cebo diajar. Hah? Kenapa kamu cebo? Diajar. Manusia otak di mana? Nah sekarang mana diajarin Yesus Maha mendengar? Lebih baik orang, kalau saya melihat kamu lebih baik melihat orang yang tidak beragama daripada kami yang beragama. Kenapa jadi curhat ini? Kenapa? Karena sedikit-sedikit Annallaha sami'un alim. Tidak ada, konyol. Indonesia ini tidak maju-maju itu kan karena sikap-sikapnya kamu. 5 kali sehari curhat bang, curhat dia bang. Hancur. Hasil juga Palestina itu hancur. Anda bertanya tentang Mazmur 4 ayat 2. Anda bertanya tentang Tuhan saya. Saya menjelaskan Tuhan saya tidak serupa makhluk. Untuk berhubungan dengan Tuhan saya, kami ibadah. Sebab Tuhan kami Maha mendengar. Cukup kami mengatakan Allahu Akbar. Engkau Allah yang Maha Besar. Tuhan kami mendengar. Nah, kamu Yesus kamu tuhankan. Kamu menuhankan Yesus yang kalian gambarkan dengan gambar rambut gondrong. Yesus itu saya tanya, sama itu firman kalau Allah kamu itu, teriak Yesus, dengarkanlah. Berkuasa. Sekarang mana dalilnya Yesus Maha mendengar? Dalil. Bawa perjanjian lama. Iya dong. Dalilnya mana? Yesus Maha mendengar. Di situ belum ada Yesus. Di situ masih firman. Di dalam itu Yesus belum ada katanya. Ada firman menjadi manusia. Yesus belum ada. Ini apa ini? Yesusnya belum ada. Tuhannya belum ada pada saat itu. Apa ini namanya ini? Jika engkau melihat berarti Yesus itu adalah Tuhan baru. Aku dan Bapa satu. Berarti bisa dong. Yesus itu Tuhan baru berarti. Dimanapun kami berada. Keluaran 20 nomor 3. Jangan kamu ada Tuhan lain di hadapanku. Ternyata Yesus Tuhan baru yang dibikin di hadapan Tuhan. Gimana ini Bu Darmi? Kau baca ke Matius bab 6 ayat 8 itu. Saya nama-nama salah kau Juma. Allahu Akbar. Memang kenapa tidak baca itu Matius itu? 16 sama 17 salah kau Juma. Teman-teman Kristen gantian kalau berdurasi. Bang Meg apa Bang Jojo dulu? Ayo. Siapa dulu? Saya dulu. Ya silakan, tapi jangan menghujat ya. Kita diskusi yang santai aja. Kan nggak menghujat, nggak ada ngomong apa-apa. Iya, oke. Nah, kemarin si Juma bahas Yesaya 66 itu ayat 16 sama 17 salah dia artiin ayat Alkitabnya. Alkitab saya. Itu Alkitabmu. Bukan babi Arab, itu babi bagi orang itu kitab punya dewa, ngerti? Itu kitabmu. Iya, kitab saya. Kamu orang Yahudi. Iya. Kenapa? Yahudi dari kau juga dari suku mana? Yahudi menghina Kristen. Yahudi dari suku mana? Ente dari suku mana? Suku cadang. Kau itu nggak tahu Yahudi kan? Kau bilang Yahudi semuanya benci Kristen kan? Begitu kan? Pernah kau bilang? Coba buka Talmud. Yahudi itu banyak. Ada coba kamu beli Talmud. Ya. Baca bagaimana Kristen diceritakan di kitabnya Yahudi. Kau itu kau bilang Yahudi
tidak Kristen kan? Ya saya berdasarkan Kau tahu kitabnya, nggak? kitab Kau tahu nggak Yahudi Talmudnya. itu berapa golongan Juma? Putrinya di negeri ini. Ya, Kau tahu nggak berapa golongan orang Yahudi? tuli bisa berbicara. Kemana-mana perginya. Ini kita Orang berbicara, tuli bisa kembalikan tahu. kembalikan ke tema. Orang buta huruf bisa menulis. Kembalikan ke tema. Kembalikan ke tema. Iya. Kau bilang Di mana? Yahudi nak Kristen. Hah? Bukan temanya itu, bukan temanya. Jangan permalukan dirimu. Sudah 2000 tahun, sudah di 2000 tahun. Orang Kristen tidak boleh masuk ke tempat ibadahnya orang Yahudi. Jangan permalukan Kamu dirimu. tuh yang aneh-aneh, ngerti nggak? Yang nggak masuk akal. Kamu itu sama aja menghina Yahudi. Ngerti nggak? Kamu tuh bukan orang Yahudi. Kamu Agamamu itu yang menghina Yahudi. Tunjukin. Yesus Maha mendengar. Tunjukin. Enggak, saya Itu dalilnya. Saya dia Yahudi ya. Kita lagi bahas Yesus Maha mendengar atau tidak. Dengar, Itu. Ya. Saya mau Kalian masuk ke gereja menyanyi di sana. Hah? Yesusku, dengarkanlah keluhan hati kami. Ya kan? Iya. Masuk ke gereja, panggil Yesus. Iya kan? Ya. Pertanyaan saya, Yesus dengar kagak? Statement kamu itu udah Pada saya saat perhatiin, ente salah memanggil Ya, Yahudi Yesus, yang mana justru yang yang mendengarkan adalah Nah. Tuhanku. Nah, Yahudi mana kamu? Tuhanku yang mendengarkan, bukan ini. Tuhanmu. Alamak. Aduh. Dalilnya Wah, ada. jelas, ya. Mana jelasnya? Coba di mana dalilnya Yesus Maha mendengar? Hah? Di mana Yesus Maha mendengar? Coba Masa kalau itu Maha Tuhanku, mendengar? a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Ya. Tuhanku mengatakan Baca apa? ayat 14 ayat 6. Dan sungguh Ya, itu udah jelas akulah ya, yang kita. telah menciptakan manusia dan aku mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Itu Tuhanku. Macam kau itu, saya perhatiin. Jadi ya. kalau kamu berteriak saja dengan Bukan, apa Yohanes dalam baca hatimu itu, baca memanggil itu, Yesus itu ayat dalam hatimu loh, habis belum di itu, ya. mulutmu. Tuhanku sudah tahu. Ya. Oh, ini Yohanes 14 ciptaanku baca itu. sedang memanggil Tuhan yang dibuat sendiri, yaitu Yesus. Itu aja Tuhanku yang dengar. saya ya. Itu Tuhanku dengar. Sedangkan Yesus tidak mendengar. Karena tidak ada dalilnya Yesus Maha mendengar. Gimana ini Cak Ayu? Ya. Nah, itu yang gimana? Gugur. Bisa bahasa Indonesia nggak Juma? Gugur. Sabar. Gugur. Sabar. Satu. Ya, gugur. Juma, Ya. Allah bisa Sebentar Bang Zuma. Izin Bang, izin Bang. Tolong teman-teman gini ya. Bang Zuma di Komal Kristen dikeroyok sama Kristen, di Komal Islam Kristen keroyok lagi Bang Zuma. Kalian ini ajaran keroyok-keroyok ya? Iya. Satu-satu lah. Satu-satu. Ini kan cuma anjing yang menggonggong. Ngapain kalian dengar-dengar anjing yang menggonggong kayak Juma ini? Juma coba jawab dulu. Juma, Allah bisa bahasa Indonesia enggak? Temanya, Anda kan baru naik nih. Temanya, apakah Yesus Maha mendengar? Itu temanya. Maha mendengar gimana sih? Maha mendengar itu gimana? Hah? Arti maha mendengar berarti punya kuping kan? Ngerti nggak? Iya, Yesus punya kuping. Yesus Maha mendengar nggak? Jawab. Kalian bilang ya Tuhan kalian itu kan nggak punya bentuk manusia. Nanti kalau yang mendengar itu yang punya kuping dong. Coba jawab itu dulu deh. Oke, Bang Zuma. Allah Subhanahu wa Iya. Lanjut, Bang. Silakan. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Tidak seperti makhluk hanya mendengar kayak Yesus. Oke? Nah, sekarang pertanyaan saya di mana kemudian Yesus disebut Maha mendengar? Maha mendengar. Dia maha Sederhana kan? Dia nggak perlu mendengar. Ya cuma ya. Mati Dia bija. maha mengerti. Bagaimana dia mengerti? Dia ada di langit. Dia ada di langit. Kamu ada di bumi. Kamu teriak, Yesus, dengarkanlah keluhan hati kami. Yesus dengar nggak? Yesus dengar nggak? Dengar tuh Nabi Jeka. Dia dengar. Dengar. Mana dalilnya Yesus Maha mendengar? Dalilnya mana?
Lu cari Mana dalilnya Yesus Maha mendengar? Ayat 8 tadi kenapa Yesus kau itu tidak dekat baca? di hati Saya juga. tanya mana dalilnya Yesus Maha mendengar? Yesus itu dekat Jawab. di hati. Matius bab 6 ayat 8 itu kenapa kau tidak baca? Matius di situ yang mengetahui Bapa. Bapa itu Tuhannya Yesus, bukan Yesus. Jangan salah-salah Brother, ya. yang saya tanya Bapa bukan Yesusnya, kuclu. Ini Sakit memang kalian ini, sakit memang kalian. Saya tanya mana dalilnya Yesus Maha mendengar. Kau tunjukkan pula Matius 8, Matius 6 nomor berapa tadi? Nomor 8. Nomor 8. Jadi janganlah kamu seperti mereka, Jangan karena kita, Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan. Bapakmu, Yesus mengatakan itu, bukan aku, Bapakmu. Bapakmu itu siapa? Elohim. Yang saya tanya Yesusmu, yang kamu gambarkan dengan laki-laki gondrong itu yang saya tanya. Itu yang perlu kau dengar sekarang. Itu yang perlu kau dengar sekarang dari saya. Paham. Satu-satu, kamu dua itu yang mau bicara yang mana? Max apa Joyo? Ya, saya. Satu-satu. Begini, saya Dalilnya Yesus Maha mendengar, silakan. jelas dulu Ya. ya. Jangan-jangan ketutup rambut tuh, makanya nggak dengar. Itu yang dikatakan oleh Rasul Matius itu merujuk kepada Yesus. Bagaimana ceritanya itu Ya. merujuk kepada Yesus? Siapa yang mau kau bodohi? Ini bukan gereja. Ini kau sedang berhadapan dengan kami umat Islam. Kenapa merujuk Tunjukkan di kepada mana Yesus? Yesus Ada. menyatakan dirinya Maha mendengar. Bedakan gereja dengan di depan umat Islam. Giliran kita bertanya kayak gini, nanti kau hujat. Lah, Anda mengatakan Yesus Tuhan. Sebagai Tuhan, Anda pertanggungjawabkan dong. Saya minta mana dalilnya Yesus Maha mendengar. Sebagai Tuhan, wajib hukumnya. Dia Maha mendengar. Kenapa? Karena keluhan makhluknya itu banyak. Lah kalau dia tidak bisa mendengar, Anda mengeluh. Yang mendengarkan justru Tuhan saya. Annallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Mana dalilnya? Ketika kamu berdoa kepada Yesus, Yesus mendengar. Yang mendengar itu adalah Tuhanku. Makanya kamu masih bisa hidup. Kamu kerja masih bisa makan. Karena Tuhanku itu Maha Pengasih. Ketika kamu menyembah kepada ciptaannya, Tuhanku masih melayani kamu. Sebab Tuhanku Maha Pengasih. Sekarang kau berteriak sampai mulutmu robek, sampai kuping. Yesus. Yesus dengar nggak? Dengar Bang Suma. Mana dalilnya? Kita butuh dalil. Karena kita ini umat beragama. Kita ini umat manusia. Kita ini makhluk berotak, berakal. Mana dalilnya? Ketika kau katakan sembahanmu itu mendengar. Kita minta dalil. Ada. Udah kasih tahu itu Yohanes apa Matius 6 itu. Silakan. Mana dalil? Mana dalil? Saya minta dalil. Mana dalil? Matius 6 nomor 8. Aduh. Oke. Jadi janganlah kamu seperti mereka karena bapakmu. Bapakmu di sini siapa? Yesus. Ya ampun saya. Benar-benarlah saudara-saudara Kristen ini betul-betul orang Kristen nggak boleh mengartikan orang Kristen itu ya cuma bikin ayat Al-Quran. Kalian ini ya. Ayolah teman-teman, jujurlah mengakui kebenaran. Jangan tipu diri kalian sendiri. Kau ini kau bilang alamak, Allahmu itu ya tidak punya makhluk tapi punya kuping, kan aneh kan? Benar-benar lah kalian nih. Tahu yang benar-benar, yang mendengar itu pakai punya kuping apa enggak? Tuhanku Maha mendengar. Tuyul, punya kuping enggak? monyet punya kuping. Kau punya kuping. Kau sama seperti monyet. Sama kau itu. Monyet punya kuping, babi punya kuping, anjing punya kuping, kau juga punya kuping. Sama ya rupanya kau sama mereka itu. Sama. Kamu kayak kau. Mendengar kan ya kan? Anjing Tuhanku Annallaha Sami'un Maha mendengar. Itu Tuhanku. Iya. Ya. Berarti punya telinga nggak? Kalau dia punya telinga, berarti dia cuma mendengarkan radius berapa meter, kayak Yesus. Intinya punya telinga nggak? Tuhanku Maha mendengar. Cuplis. Yang punya telinga itu makhluk. Cuplis. Mama Tuhanku
Annallaha sami'un alim. Itu Tuhanku, sami'un, maha mendengar. Dah selesai. Sekarang Yesusmu mana maha mendengar, dalilnya? Ada telinganya kan? Punya telinga nggak? Mana dalilnya? Tuh lari ke menghujat dia. Lari menghujat dia. Menghujat dia. Jojo. Kau punya kuping untuk mendengar nggak? Jangan-jangan kau nggak ada kuping juga kau ini. Nggak bisa dengar kau. Kalau nggak punya kuping. Buktinya kau nggak bisa dengar apa yang kita ngomong. Ya sekarang mana telinganya? Kan katanya nggak. Oh, butuh cotton bud dia, butuh cotton bud. Terlalu banyak. Congor apa? Tai telinga itu banyak sekali. Korek dulu, korek dulu. Banyak satu lagi. Diri, kawan. Aduh, ini parah Bang Zuma. Pejabat surga Pak, Tuhan semua. Ini parah. Masuk dia. Agak lain ini. Ini agak lain ini. Ya. Tuhanmu mana maha mendengar itu aja dulu. Mau datang Bang Zuma katanya ini yang dibangun. Nanti Tuhanmu nggak konsisten tahu. Ini yang kutunggu-tunggu kawan. Betul, makasih ya diundang saya. Sebentar. Saya prolog dulu buat Bang Zuma. Jadi begini Bang Zuma, Gumasa ini punya konsep yang berbeda dengan Kristen yang lain. Ketika ditanya tentang Kristen, Tuhanmu berapa? Dia akan menjawab Tuhan dia banyak. Karena kenapa? Seluruh pejabat surga itu adalah Tuhan. Dan konsep Trinitas dia katakan teknologi Trinitas. Itu konsep dia. Jadi ada sinyal, ada satelit, ada HP. Terangkan apa? Enggak, ini saya jelasin ke Bang Zuma. Saya prolog dulu ke Bang Zuma. Loh, apalagi yang salah? Oh, saya catat kok. Ini penjelasan gini. Mulai. Trinitas ada teknologi. Berbeda. Teknologi, ya. Udah. Itu Bang Zuma. Jadi semua yang ada di surga itu Tuhan. Bahkan nabi-nabi harus lulus tes dulu. Biar saya gila Sabar. Lulus tes untuk jadi pejabat surga dan itu Tuhan juga. Nah, jadi Tuhannya banyak. Gitu. Silakan Bang Zuma. Iya. Udah catat dulu dalilnya. Manusia Yesus adalah salah seorang Tuhan Allah di antara para Tuhan Allah. Maksudnya Allah ini apa? Allah dalam bahasa apa ini? Atau saya ulang, manusia Yesus adalah salah seorang Tuhan Dewa atau Tuhan Theos atau Dewa. Tuhan Elohim gitulah. Nah, di antara para Tuhan Elohim. Baru. Salah seorang. Atau jadi Tuhanmu ada berapa? Banyak kali. Aku bilang apa? Banyak kan? Kitabmu apa namanya kitabmu? Sebelum kau berpikir ya kan, kita kasih dulu. Enggak, sudah dulu. Tuhanmu banyak kali. Nah, orang Kristen yang mengatakan Tuhannya cuma satu itu sesat atau tidak? Orang Kristen ada yang satu Tuhannya itu. Yang mengatakan Tuhannya Kristen itu satu salah atau tidak? Salah. Salah. Dengar. Dengar Ini saudara Gumasa ini Kristen yang betul ini. Kenapa? Karena di dalam Wahyu 5 nomor 6 Roh Theos 7 yang diutus ke bumi. Itu 7. Udah. Jadi makhluk waras hanya menyembah para raja. Para raja. Jadi kalau ada raja di surga yang gak raja itu namanya gak waras. Berarti raja di surga itu Allah SWT tidak yang raja, tidak raja. Berarti raja di surga itu banyak. Ya. Bukan cuman Yesus. Bukan, dia anak raja tertinggi. Dia anak raja. Berarti kalau ada anak raja, ada bapak raja. Jadi raja tertinggi itulah raja semesta. Itulah itu. Jadi kalau ada anak raja, ada bapaknya raja. Ada Yesus bapaknya raja. Rajaku adalah dia punya bapak. Bapaknya ini raja juga. Raja. Ada Rajanya berapa raja. bapak raja? Ada berapa si bapak bapak itulah raja tertinggi. Ya, ada berapa? Si bapak itu. Iya. Satu namanya tertinggi. Gak usah kau kena ada dalam kerumuanmu. Tadi katanya banyak. Udah. Dengar ya. Tadi katanya banyak. Sekarang kok satu ikut-ikutan juga. Udah dengarkan. Jadi, udah dengarkan. Lord diterjemahkan dalam dua bagian. Pejabat dunia sama dengan pejabat surga.
Oh, dah. Oke. Ini saya mau tanya dulu terakhir sebelum Anda mengambil alih. Raja yang ada di surga itu botak atau gondrong? Itu nggak urusan. Harus kau jawab dong. Karena kan ada fotonya banyak gondrong. Saya tanya, raja yang kamu maksud tadi itu anak raja di surga, itu gondrong atau botak? Itu tidak penting. Itu penting. Karena itu sudah jadi kasus sekarang. Jadi kasus. Manusia Yesus adalah salah seorang Tuhan Allah di antara para Tuhan Allah. Oke, saya tanya, yang Anda maksud Yesus ini gondrong atau botak? Itu nggak urusan. Kok nggak diurus? Itu nggak urusan. Enggak urusan itu. Kenapa bisa? Itu enggak jangan keluar dari topik. Aku bilang kan. Enggak bisa. Ini sudah jadi kasus ini. Gara-gara gondrong udah jadi kasus. Kau tuh double. Gimana ini? Kok enggak penting pula? Para raja yang kamu sembah, itu gondrong-gondrong semua atau gimana? Segala waras hanya menyembah yang raja. Cukur Mandarin atau gimana? Cukur atau gimana? Gondrong atau gimana? Ya, rebonding atau gimana? Jawab. Kita mau tahu dong. Semua makhluk waras hanya menyembah raja. Kenapa kau menyembah yang tak raja? Yang saya tanya, rajamu itu gondrong atau cepak? Pokoknya manusia. Atau dia cukur Madura? Seorang pejabat surga. Manusia Yesus ini kenapa bisa lepas ini jemaah gereja ini? Kenapa bisa lepas ke sini? Bukan apa-apa. Makanya aku bilang, aku jamin kau akan. Dia baik lain sendiri dia. Oh iya. Saya tanya sama kau. Ya. Karena dulu, semua makhluk waras menyembah semua rajanya. Semua makhluk waras menyembah semua rajanya. Kenapa kau menyembah yang tak raja? Jawab. Coba kamu sebutkan raja-raja yang kamu maksud itu siapa aja? 1, Yesus. 2. Udah. Oke, dengarkan. Di surga ada banyak pejabat surga. Ya, sebutkan. Nah, udah. Sang Maha Pencipta si Bapak. Bapak. Kemudian anaknya manusia Yesus. Bukan manusia Yesus. Ya. Yesus ya. Manusia Yesus ya. Bagian ketiga, para malaikat surga. Waduh. Oh, malaikat juga. Berarti ada miliaran. Ya. Wih. Sudah. Yesus yang manusia ini di surga masih bentuk manusia atau tidak? Dia manusia di surga. Dia manusia di surga. Kalau Roh Kudus di surga dia berbentuk burung atau tidak? Roh Kudus dia nggak punya. Dia hanya bersemayam di dalam pribadi-pribadi para penyelam surga. Dia wujudnya burung merpati tadinya di dunia. Itu di kan surga dia cuma pertanda hadirnya Roh Kudus. Bukan Roh Kudus itu kawan. Ya berarti Yesus ini kan cuma pertanda saja dia hadir di dunia dalam bentuk manusia. Berarti di surga dia bentuk apa? Aku berlar kita ke yang lain. Kenapa kau menyembah Allah sudah tinggal raja? Kakak kau. Bang, dia bilang Yesus itu replikanya Bapa, Bang. Yesus replika Bapa. Replika. Iya, replika. Udah. Jawab dulu, biar tahu dulu. Kenapa kalian menyembah Allah SWT yang tak raja? Loh, Malikin Nas, Maliki Yaumiddin, yang merajai seluruh manusia, Malikin Nas. Udah, berarti Maliki Yaumiddin, yang menjadi raja pada hari kemudian. Itu Tuhan kami. Cuman satu. Udah. Nah, Anda banyak kali rajanya. Sekarang kalau misalnya rajamu ini berbeda pendapat tentang satu permasalahan, yang mana kamu ikutin? Semua rajaku Esa, satu kesatuan, satu prinsip, satu hal. Bang, gak usah kau ketawa dalam itu. Jangan kompensasikan kebodohanmu dengan ketawa. Udah, kutanya, apakah Allah SWT raja? Raja. Maliki Yaumiddin. Berarti ada berapa banyak raja di semesta ini? Cuman satu. Raja. Yes. Cuma satu raja di semesta ini. Ya. Kasihan Biro. Kalau kamu banyak raja. Ya, fakta. Kalau raja kemudian beda pendapat, bagaimana solusinya? Orang tua saya yang melahirkan saya adalah raja saya. Berarti ada saingannya Yesus dong. Ada banyak raja, tapi mereka bukan berarti satu derajat.
Oh. Ya. Sama kayak gini. Berarti pimpinan binatang misalnya ada pimpinan kuda yang sering diikuti kuda-kuda di belakangnya, itu juga raja. Setiap makhluk waras menyembah rajanya. Oh, berarti kamu menyembah bapakmu? Ya, pasti. Menyembah artinya sangat-sangat taat, sangat-sangat bertuan. Sangat taat. Nah, sangat-sangat. Artinya bapak saya itu adalah sangat-sangat tuan sama saya, sangat-sangat penguasa sama saya. Atau maha penguasa. Karena Tuhan artinya maha tuan atau maha penguasa. Bapakmu gondrong? Benar, kan terbukti kan? Segitu rendahnya kualitas Juma kan? Ya, orang tanya baik-baik kok. Maka dia bilang, tanya biar semua orang tahu bahasanya Allah SWT adalah raja. Artinya sekarang dengarkan saya. Sekarang beredar fotonya Yesus gondrong. Menurutmu memang Yesus itu gondrong? Itu nggak penting. Nggak penting. Jangan, maka dia bilang, kalian buktikan ya, kayak gini lah kualitas yang kalian sembah, yang kalian ini pertanyaan saya yang mendasar loh. Kamu bisa memenjarakan orang dengan mengada-adakan sesuatu yang tidak penting. Tuhanmu itu yang kau sebut Yesus gondrong atau tidak? Jawab. Apa? Itu ada unsur penghinaan. Udah, saya mau tanya. Gondrong atau saya tidak? mau tanya. Kenapa? Tanya dulu. Kalau Anda mengatakan gondrong, buktikan. Saya bilang gondrong, gak bilang apa? Karena itu hanya. Buktikan. Udah, saya tanya kamu dulu. Jangan memenjarakan orang tanpa bukti. Buktikan kalau Tuhan gondrong. Mana dalilnya? Iya, jangan. Itu gak ada pertanyaan saya. Itu gak ada dalil kamu saya. Kamu mengangkat anaknya orang menjadi raja. Sementara kamu tidak mengerti kemudian ciri-cirinya seperti apa. Jangan lari dari topik dulu. Ini sudah topik ini. Kau bilang raja, Tuhanmu raja, semua yang ada di surga raja. Semua Tuhanmu raja, malaikat-malaikat juga raja. Mana Tuhanmu yang sebenarnya? Yang mana Tuhanmu? Semua pejabat surga adalah atasanku. Semua pejabat adalah atasanku. Berarti di surga itu ada bawahan. Di surga ada bawahan. Satu yang tertinggi, dialah sama pencipta. Yang bawahan di surga itu siapa? Mungkin para nabi kudus. Mungkin. Karena setiap nabi kudus lulus menjadi Tuhan Allah. Setiap nabi kudus lulus menjadi Tuhan Allah. Ini tanda-tanda kayaknya orang ini lahir dari tanah kuburan. Kayak gini jadinya. Gak usah kau framing, kita buktikan bahwasanya yang kau sembah itu memang sama sekali bukan yang harus lain. Karena yang lain disembah adalah hanya raja. Kalau kamu bisa membuktikan bahwa Tuhan itu gondrong, berarti Tuhan saya bukan Tuhan. Buktikan. Apakah Yesus gondrong? Tuhanmu? Karena banyak Tuhan saya. Udah ku bilang, mamaku pun sama bapakku Tuhanku. Enggak, yang saya tanya Yesus ini, apakah betul dia gondrong? Udah ku bilang, mamaku juga Tuhanku. Yang saya tanya, Tuhanmu yang kamu sebut Yesus itu benarkah dia rambut panjang? Saya nggak tahu. Udah ku bilang, ini. Bapak sama mamaku juga Tuhanku. Alamak, gimana ini teman-teman? Ya, gitulah Bang. Mau gimana lagi Bang? Udah gitu. Udah begitu. Tengok, kenapa Bapak emakku dan Tuhanku? Saya buktikan. Saya buktikan Bapak sama mamaku Tuhanku. Maha Tuhan, Maha Penguasa. Artinya saya harus sangat-sangat taat sama orang tua saya. Arti Tuhan adalah sangat-sangat ditaati. Udah? Nah, itu makanya sangat-sangat saya taati orang tua saya. Artinya orang tua saya adalah Tuhanku. Orang tuaku adalah bagian daripada yang menciptakan saya. Udah? Nah, kenapa kau bilang? Kenapa? Coba sebutkan dulu. Aku bilang apa? Aku cuma bilang, apakah betul Tuhanmu itu gondrong? Cuma itunya aku tanya. Ya. Kenapa kalian bilang Muhammad adalah hamba Allah? Kau Tuhan, ini Tuhanmu, itu Tuhanmu. Yang saya tanya, Tuhanmu Yesus itu gondrong atau tidak? Hamba. Setiap hamba punya raja. Siapa rajanya Muhammad? Makin.
Yang saya tanya, Tuhanmu yang bernama Yesus itu yang kau sebut raja, itu gondrong atau tidak? Itu nggak penting kawan, karena bukan menghafal bagaimana Dia tanya terus itu dari tadi malam. Di dalam gini, gue masak. Dalam Al-Quran ada satu surah namanya Al-Mulk, artinya kerajaan. Di Bible ada nggak? Bicara raja-raja satu perikop ada nggak? Jadi logika bingung. Di surga ada kerajaan surga. Ada nggak di Bible? Di Bible ada nggak satu perikop gitu raja-raja? Baca aja, cari kerajaan gampang kali. Kita raja-raja. Oh, kita raja-raja. Iya. Jadi di surga ada kerajaan surga. Di kerajaan surga ada banyak pejabat surga. Nah, para pejabat surga ini terdiri dari Sang Maha Pencipta. Itulah si Berapa tahun menjabat? Berapa tahun menjabat? Di surga kekal kawan. Oh, kekal. Baik. Yang lantik pejabat siapa? Yang lantik pejabat surga siapa? Yang melantik pejabat surga selain si Bapak sendiri adalah Bapak sendiri. Pejabat orang kalau gondrong bisa jadi pejabat orang kalau gondrong. Itu nggak urusanmu. Dia menghindar. Dia menghindar terus dari tadi. Iya. Nggak usah. Udah. Buka jalan. Jangan lagi buka jalan. Buka jalan. Manusia Yesus adalah salah seorang Tuhan Allah di antara para Tuhan Allah. Ada pertanyaanmu cuma? Ada. Apakah orang benar mengatakan? Terima dulu. Apakah kau sudah menerima manusia Yesus adalah salah seorang Tuhan Allah? Kalau sudah jelas, saya mungkin bisa nerima dia sebagai sahabat. Nah sekarang Yesus itu betul gondrong atau tidak? Itu loh pertanyaan saya. Itu gak urusan kawan. Mau gondrong apakah sudah dia botak, gak urusan. Itu gambar-gambarnya ada gondrong, itu betul gambarnya Yesus. Itu gak urusan. Loh, karena kami hanya bukan persoalan di gambar mengenal dia wajahnya kayak mana untuk lulus ke surga kawan. Berarti fiktif. Karena coba. Penguasa Indonesia itu hanya pejabat Indonesia. Penguasa surga itu hanya pejabat surga. Ini kan Tuhanmu kau katakan datang dalam rupa manusia, terus digambarkan dengan gambar rambut gondrong. Dia salah seorang sekarang Tuhan Allah. Pertanyaan saya, betulkah Yesus yang kau tuhankan itu gondrong? Kan itu pertanyaan saya. Itu bukan menjadi kami bukan menyembah rupa. Sesuai yang dilukis ya ada gondrong. Emangnya kenapa Bang Juma? Nah, apakah itu betul? Yesus begitu penampakannya? Itu nggak penting, dilukiskan. Itu hanya ekspresi menunjukkan kebaikan jadi itu cuma lukisan rupanya, tidak sesuai dengan fakta. Ya memang begitu. Itu kan cuma ekspresi seseorang terhadap bagaimana baiknya Yesus itu. Ekspresi katanya hanya ekspresi gimana dong? Ini benar seperti itu dulu atau gimana? Kawan, kenapa kalian nggak menyembah Muhammad? Bang Zuma. Karena gini, Muhammad nggak disembah. Gue masak tunggu. Bang Zuma, saya mau tanya Bang Zuma. Ya Bang, ini kan kita lihat di Bible itu kan ajaran Paulus dan Yesus itu hampir berbeda ya. Apa tendensi yang apa yang melatar belakangi itu? Ternyata saya baca di 1 Korintus 11 nomor 14. Iya, 1 Korintus 11 14. Gara-gara rambut, Bang. Makanya dia tulis, bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang. Ternyata latar belakangnya itu ada tendensi dendam. Karena dia, menyimpulin Alkitab orang. Karena Paulus, itu dendam dia. Makanya. Kasih dulu aku tembak kawanku yang Kristen, kawanku yang Kristen, kasih dulu aku dulu sendiri, biar ku buat bebek dulu si porcong ini. Ya, cuma ya. Udah. Jadi menurut Bible sampai sekarang sama pencipta tetap beranak. Beranak lagi di bawah kok. Tadi malam sudah itu. Udah, biar kita buktikan bagaimana si Bapak sampai sekarang dan sampai kapanpun sesuai dengan tetap beranak. Berarti ada cucunya. Bukan beranak itu bukan soal bercucu. Udah. Mati Mija. Yang namanya beranak itu pasti ada cucu. Bukan, makanya otakmu sempit. Dengarkan saya. Udah. Aku tanya, ini pertanyaan saya akan menggugah otakmu.
Waktu kalaulah Allah SWT yang menciptakan matahari, dari mana datang bahan baku mataharinya? Jawab. Mati. Dikumpulkan semua dalam satu semester ya. Pada saat itu saya tidak hadir, jadi saya nggak tahu. Sekarang tanya balik sama Anda. Pada saat Tuhannya Yesus menciptakan matahari, bahannya dari mana? Dari dirinya, dari diri Sang Maha Pencipta. Oh, ada dalilnya? Ada. Mana? Karena Sang Maha Pencipta itulah Kata sumber Yesus, segala aku sesuatu. adalah terang dunia. Wah, terang dunia. Yesus matahari. Ayo. Udah. Memang dia Artinya dewa kan, horus kayaknya. Artinya, kau nggak bisa jawab. Artinya bertahu bahwasanya umatmu itu. Kau biarpun kau pintar dalilnya matahari itu tercipta dari hakikat Tuhan. Maksudnya bahan-bahannya kau bilang itu dari Tuhan. Berarti matahari itu Tuhan. Bukan begitu ceritanya. Segala sesuatu keluar dari bahan bakunya, dari dirinya. Kalau begitu, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Segala sesuatu itu dicipta dari Allah. Khaliqu kulli syai'. Dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Kamu tadi bertanya bahan. Iya, itu bahan artinya namanya anak. Berarti keluar dari dirinya, dari Sang Maha Pencipta. Oh, jadi kalau anak keluar dari diri kita, anak itu adalah kita. Bukan, tapi bagian dari kita. Oh, bagian dari kita, tapi bukan kita. Ya iyalah, orang keluar dari dimensi kita. Yesus itu keluar dari Bapa. Yesus itu Bapa atau bagian dari Bapa? Yesus bagian dari Bapa. Nah, berarti bukan Bapa. Bukan. Bagus. Sakit kupingnya Bu Tarni ini. Udah fix dulu ya. Kalau sebenarnya yang kalian sebut-sebut itu tak mampu beranak, artinya dia bukan sang Maha Pencipta. Iya, berarti Bapak beranak itu Bapak ini beranak. Saya beranak. Enggak, maksudku. Sang Maha Pencipta, bilang Sang Maha Pencipta. Iya, Bapak yang kalian sebut pencipta itu beranak. Beranak. Punya rahim. Gak harus. Loh, tapi beranak katanya. Ada rahimnya. Beranak gak harus beranak gak harus berahim, kawan. Kekuasaan penuh, ya. Oh, berarti yang disebut dengan beranak di sini bukan berarti anak secara jasmani. Dia sudah saya bilang tadi. Oh, berarti Yesus itu bukan anak Tuhan berarti. Itu hanya gelar. Bahan baku untuk segala apapun. Aku pikir tadi anak Tuhan, ternyata bukan. Cuma gelar rupanya. Berarti anak Tuhan artinya hamba Tuhan. Semua semesta ini anak daripada Sang Maha Pencipta. Berarti hamba pencipta kan? Anak sama dengan hamba. Semua semesta ini adalah anak dari. Anak sama dengan hamba. Karena semesta ini keluar dari diri Sang Maha Pencipta. Berarti Yesus hamba Tuhan kan? Dia hamba daripada Sang Maha Pencipta, tapi dia raja juga sama aku. Allahu Akbar, sayangnya tidak sehat. Allahu Akbar. Panggil ambulans sajalah. Walaupun Yesus adalah. Jadi orang-orang Kristen, menurutmu orang-orang Kristen yang menyembah hamba Tuhan itu salah atau benar? Semua raja harus kami sembah. Iya. Sekalipun Yesus tadi adalah hamba, sekarang jadi raja. Iya, memang dia hamba Yesus. Memang dia hamba daripada Sang Maha Pencipta. Apakah salah raja? Berarti kalau menyembah hamba itu salah atau tidak? Tidak, karena biarpun dia anak raja, tapi dia adalah raja di dalam pandanganku. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Bukan, karena dia adalah bagian dirinya. Dia sekutunya. Jangan ada ilah lain dari hadapanku. Dia bukan gini, dan saya bilang dia adalah bagian. Artinya gini, kita nggak boleh menghina anak Jokowi karena itu bagian daripada Jokowi. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Semua karena itu artinya gini, dengarkan. Udah. Artinya jangan bikin ada saingan daripada si Bapak. Jadi Yesus itu bukan saingan daripada si Bapak. Hati-hati. Tahu arti jangan. Diam dulu, sudah. Udah, Yesus bukan saingan si Bapak. Yesus adalah anaknya. Aku nggak ngerti Alkitab yang begitu lagi. Diam.
Yesus bukan saingan siapa. Ilah, jangan ada sembahan, jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Udah, saya bilang, saya ulangi lagi. Katakan, terjemahkan dulu. Tuhan artinya raja. Udah. Ini. Jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Terjemahkan dulu. Tuhan artinya raja. Tuhan artinya raja. Bapak Tuhan atau bukan? Tuhan. Apa? Yesus Tuhan atau bukan? Tuhanku. Nah, berarti Anda sudah membuat Tuhan baru di hadapan Tuhannya. Karena Tuhanku Yesus adalah anak daripada Tuhanku yang tertinggi. Tuhan kecil. Dengarkan ini. Gambarannya begini. Ngaco aja lu Juma. Udah. Oten siapin baju ya, siapin bajunya. Oten siapin baju. Jemputan datang, siapin baju kalian semua. Nah. Siapin baju. Siapin baju. Bayangkan, jadi di surga itu dari yang tertinggi sama terendah itu adalah rajaku. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Ketika ilah Mereka Esa. Yesus, Kalau ketika saya ilah menyembah Yesus Yesus meninggal, adalah artinya saya menyembah si Bapa. ketika Yesus mati, apakah Bapak mati? Tidak. Berarti Yesus ilah lain. Bukan ilah lain. Tapi anak ilah. Dia anak ilah. Ampun. Dia anaknya. Panjang kali bang. Enggak usah kau ketawa dalam kedua-duamu kawan. Belum. Cuma ilah lain itu. Ya. Ini di sini belum Jumat ya. Di sini masih 30 menit lagi. Semua pejabat surga itu satu Tawarik Esa. Ya. Semua pejabat surga itu terus cara gini, Muhammad dan Oswete tidak termasuk pejabat surga. Semua pejabat surga. Sahabat, kawan-kawan di bawah izin follow akun saya ini ya. Saya ini sudah 4 akun mati nih. Tolong bantu follow akun Abu Habib 4 ya. Kupun bantulah. Ya, bantu follow akun ya. Ilah lain di hadapanku. Pada Dia saat bukan ilah lain. Yesus mati, Dia bukan apakah ilah lain. Bapak mati? Tidak. Berarti Yesus ilah lain. Tidak. Yesus yang Dia kan anaknya. Dia kan anaknya. itu menyembah yang lain selain itu bang yang lain. Udah, karena Yesus itu bukan saingan daripada si Bapa. Berarti dia ilah lain. Bukan ilah Yesus lain. itu diri Bapa itu wujud Dia Allah di bumi. Bapa. Itu Ibrani ketika Yesus mati, apakah Gibran itu Bapak bukan mati? Gibran itu bukan saingan Pak Jokowi. Gibran itu bukan saingan Pak Jokowi. Alamak. Gibran itu bukan saingan Pak Jokowi. Udah. Cuma kalau kamu pendengar ya, punya kuping ya. Cuma Kawan-kawan bantu follow akun ya. Lu salah ngertiin itu Alkitab, itu ayat Alkitab. Mati. Itu satu kesatuan, ngerti nggak lu? Yuk, paham nggak? Manusia Yesus salah seorang Allah Tritunggal. Paham kok nggak cuma? Manusia Yesus salah seorang Allah Tritunggal. Apa itu maksudnya? Apa maksudnya? Yesus mati. Bapak manusia mati. Yesus salah seorang Allah Yesus Tritunggal. mati, Bapak mati. Tidak. Berarti tunggal di situ sama enggak Yesus antara Bapak? Bedakan dimensinya. Yesus itu di luar dimensi daripada si Bapa. Yesus itu di luar dimensi si Bapa. Bah, cuma kayak gini gayamu ya. Hancur dah. Hancur. Bukan apa-apa, itu karena otakmu nggak nyampe. Kan ditulis, kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad. Kami juga katanya. Kami itu apa? Trinitas. Udah, paham gak? Manusia Yesus
adalah salah seorang Allah Tritunggal. 99 sifat Allah di dalam Keluaran 7 nomor 1. Itu dia Bang Juma. Musa juga disebut Elohim. Iya, Elohim betul. itu jamak. Apakah Betul. Musa banyak? Musa adalah salah seorang Musa adalah salah seorang Allah. Musa adalah salah seorang Allah. Makanya Allah itu banyak sama kami. Di hadapanku. Pada saat Musa adalah kalian salah seorang membentuk anak Maria sebagai ilah, apakah itu ilah lain? Bukan. Tidak. Nah, bukan. Tidak. Pada saat Yesus mati, apakah ilah Bapak mati? Gak paham, kau jelaskan dulu. Keterangan makanya kau gak paham kau. Gak usah kau kata. Kau kira aku. Ada parah. Saudara, tolong Kristen dulu saya itu menjelaskan ya. Gue masa. Karena tahu aku si Juma ini sampai berapa? saja tertawakan kamu. Udah. Konsep dengarkan. ketuhanan yang kalian Dengarkan. bawa ini Manusia menjadikan. Yesus adalah salah seorang Tuhan. Salah seorang Allah Tritunggal. Bagaimana manusia Yesus adalah salah seorang Tuhan? Apa ini? Salah seorang Allah, bukan Tuhan. Salah seorang Salah Allah seorang Tritunggal. dewa. Salah seorang Tuhan. Mana ceritanya ini? Paham dulu. Manusia Yesus adalah salah seorang Tuhan. Yesus salah seorang ini? Allah Tritunggal. Apa yang bisa terima ini? Otak apa yang bisa terima? Hah? Manusia Yesus salah seorang adalah Allah salah Tritunggal. seorang Tuhan dari beberapa Tuhannya Kristen. Apa yang bisa terima ini? Hah? Jadi Otak Tuhan ayam, artinya raja. otak Tuhan manusia artinya raja. yang normal tidak mungkin bisa terima itu. Tuhan artinya raja. Bolak-balik. Tuhan artinya pejabat surga. Udah. Tuhan Udah, artinya malas, pejabat surga. malas. Udah. Aki rendah. Dari tadi malam Bang, pusing kami Bang. Memalukan agama Kristen aja nih. Ini coba yang melapor Manusia Yesus ini, yang salah melapor seorang ke Allah Polri ini, Tritunggal. perhatikan Paham ini. Nah, coba agamamu ini aslinya nih. Wajar kalau kalian itu selalu jadi guyon. Dengarkan dulu. Kalau kau paham coba. ini, kau akan jijik Tuhan sama Yesus kitamu. adalah Manusia Yesus salah seorang Allah Tritunggal. Nah, tuh coba. Salah seorang, dia sebut orang, dan Iya. dia sebut Allah. Mana ceritanya? Orang kok Allah itu Allah? bukan persoalan wujud loh, bukan persoalan Bilangan 23 nomor 19. Tuhan bukan salah seorang. Parah kali kau. Yesaya 64 Yesaya tengok. Apa pula? Yesaya 64 baca. Apa? Tuhan adalah manusia gitu? Bukan. Baca Lalu? dulu, baca. Baca. Musa adalah salah seorang Allah. Iya. Ternyata Musa juga Tuhan kalian rupanya. Ya sudahlah, angkat tangan saya, Bah. Jadi kata-kata Lord Kurios atau Tuan ternyata disematkan kepada satu selaku pemilik atau yang mempunyai harta benda. Tadi datanya sudah dibawakan. Kedua, selaku tuan rumah, kepala keluarga. Datanya mana? Matius 15:27, Markus 13 ayat 25. Catat autornya ya. Keluaran 28 ayat 8. Ketiga, selaku majikan, induk semang dari hamba atau pelayan atau ibu budak. Ya, datanya mana? Matius 10:24, Matius 24 ayat 45, Matius 24 ayat 46, Matius 24 ayat 49. Oke. Selanjutnya, ya. Sabar. Selanjutnya, kata Kurios atau Lot itu selaku suami. Makanya Sarah menyebut suaminya Kurios atau Lot. Datanya mana? Di 1 Petrus 3 ayat 6. Kejadian 18 ayat 12. Ya. Matius 9:38. Lukas 10 ayat 2. Matius 12 ayat 8. Markus 2 ayat 8. Selanjutnya, selaku Kurios atau Lot itu disematkan juga kepada penguasa tertinggi atau raja yang berkuasa. Misalnya Kaisar Romawi. Datanya mana? KPR 25 ayat 26. Ya. Juga disematkan kepada ilah-ilah atau berhala. Datanya mana? 1 Korintus 8 ayat 5. Dan selanjutnya juga bisa disematkan kepada sebagai gelar kehormatan terutama bagi atasan. Sama seperti dengan Tuhan. Datanya mana? Matius 13:27, Lukas 13 ayat 8. Juga disematkan kepada sebagai panggilan dari seorang anak kepada ayahnya. Datanya mana? Matius 21:30. Sabar, sekali lagi. Juga disematkan kepada sebagai panggilan dari seorang murid kepada gurunya. Datanya mana? Matius 8:25, Lukas 9:5 ayat 54.
Dan juga bisa disematkan kepada sebagai panggilan bagi seseorang yang bermartabat tinggi dan memiliki otoritas. Data mana? Markus 7:28, Yohanes 4:11, Yohanes 4:15, Yohanes 4:19, Yohanes 4:49. Dan juga bisa disematkan kepada panggilan bagi pembesar Romawi, Pilatus. Contoh mana? Markus 27 ayat 63. Dan juga bisa disematkan kepada panggilan kehormatan bagi seseorang. Data mana? Yohanes 12:21, Yohanes 20 ayat 15. Dan itu ya dasar sementara. Kasih Gunda, lanjut Gunda. Iya, ini masalahnya apa ini, sahabatku? Apa yang dipermasalahkan saudara Kristen ini? Karena izin Gunda, mereka memaksa kurios teos itu, kurios Lord itu Tuhan. Padahal kurios teos itu banyak kesempatan kepada siapa saja yang dihormati. Contoh misalnya, jangankan kurios ya. Pengakuan Yesus Matius 23:9, janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya ada satu Bapa, yaitu Dia yang di langit. Itu dulu. Gak boleh. Jadi kalau Tuhan, Teos, jangan ditambah-tambahin. Sedangkan Paulus di dalam 1 Korintus 4 nomor 15, dia mengaku Bapa bagi orang Kristen. Itu masalah itu. Jelas. Iya, disebut Bapa dalam arti dia mengawali pengajaran tentang kekristenan. Jadi dia sebut bapaknya orang Kristen. Karena dia mengawali. Kan Yesus mengatakan jangan. Yesus mengatakan dia jangan. Dia kan bukan jangan bicara kau dia memanggil di surga. Jangan kau menyebut, jangan kau memanggil siapapun di bumi ini sebagai Bapa. Itu perintah itu kan? Iya, tapi kalau berdoa kan kita tidak menyebut Bapak Paulus. Lah ini Paulus sendiri yang mengaku Bapa. Makanya Yesus mengatakan Bapa dalam arti, coba baca konteks keseluruhannya. Dia bukan Bapa, bukan sebutan Bapa seperti kita menyebut Bapa di surga, beda. Kalau Yesus menyebut Bapa di surga, ya Bapa yang di surga. Kalau si Paulus ini menyebut Bapa bukan Bapa di surga. Itu bedanya. Singkat dan jelas. Kristal. Begini, kalau Anda mengatakan seperti itu adanya, Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu. Iblis yang menjadi bapak. Bapak yang dimaksud di sini yang adalah iblis ini siapa? Nah, iblislah yang menjadi bapamu ketika kita tidak mendengarkan firman Tuhan, kita tidak menuruti apa yang dikatakan Kristus. Itu adalah orang-orang yang mengaku pengikut Kristus, tetapi pada dasarnya mereka menyimpang dari ajaran Kristus, sehingga dikatakan bapa mereka adalah iblis. Iya, jadi iblis pun ada yang menjadi bapak kan? Iya, iblis pun dikatakan. Iblis adalah bapa segala orang pendusta. Memang ada. Iblis adalah bapa segala orang pendusta. Jadi orang-orang yang dusta-dusta. Ini dasarnya Paulus mengaku bapa di dalam Yesus Kristus itu apa? Dasarnya dia ngaku bapa. Karena dia apa? Ketika dia mengajar tentang Injil Kerajaan Allah, karena dia mengawali tugas-tugas dan banyak orang jadi Kristen, dia hanya mengatakan Bapa sebagai Bapa pengajar Injil, bukan kenapa dia Anda mengatakan Bapa sebagai pengajar Injil? Kan Yesus mengatakan jangan kamu menyebut siapapun di bumi ini sebagai Bapa. Dengar bos, Gangman satu titik. Baca dulu ayat sampai selengkap. Enggak, jelas Yesus jangan kau menyebut siapapun yang menjadi Bapa. Jangan kau menyebut siapapun di bumi ini sebagai Bapa. Itu bagi orang-orang yang tidak percaya. Mati meja. Gimana Anda pelintir ke sana kemari sih?
Yesusnya Matius 24 nomor 36. 23 nomor 9 ya. Janganlah kamu menyebut siapapun Bapak di bumi ini. Bapak di situ bahasa Yunaninya apa? Pater. Paulus ketika mengaku sayalah Bapakmu di dalam Yesus Kristus, Paulus di situ berkata dengan kata apa? Pater, sama-sama. Ya, jangan menyebut pater. Paulus mengaku, akulah yang menjadi bapakmu. Nah sekarang kita buktikan bahwa Paulus ini memang bapak bagi orang Kristen. Yang mengajari Kristen itu tidak bersunat siapa? Paulus. Kenapa? Paulus kan? Nah itulah bapakmu, Paulus. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi patermu, iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Atas keinginan siapa kalian menuhankan Yesus? Sekali bilang iblis itu bapak kami. Yohanes 8:44. Enak sekali. Yang jadi bapakmu itu iblis. Lalu kalau saya tanya, siapa yang mengajarin Anda menyembah Yesus? Kenapa? Siapa yang mengajarin Anda menyembah Yesus? Hah? Siapa yang ngajarin? Siapa? Atas keinginan siapa agar kalian menyembah Yesus? Keinginan Bapak? Tidak. Keinginan Yesus? Tidak. Keinginan Paulus enggak? Barang siapa yang berkata dengan mulutnya, Roma 10 nomor 9, bahwa Yesus adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Pertanyaan saya, siapa yang mengajarkan itu? Paulus kan? Apa tentang Paulus? Paulus kan yang mengajarkan itu? Apa? Yang mengajarkan kalian menyembah Yesus. Enggak. Di sini Yesus mengatakan. Paulus itu dia percaya kepada siapa? Percaya kepada siapa? Percaya kepada dirinya lah. Paulus percaya kepada siapa? Ya, Paulus ini percaya kepada dirinya, percaya kepada makhluk yang datang. Kalau cuma pada dirinya, siapa yang kasih selamat? Sekarang saya tanya pada kamu. Jangan emosi ya, santai ya. Jangan sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santai, jaga mulut ya. Kan saya. Gue masa kalau nggak ada data jangan ngomong dulu. Gue masa saya sapa dulu guru. Ini ada temen yang kayaknya pasif dari tadi. Bang Hotman, selamat siang. Bang Hotman Paris, selamat siang. Hotman Paris. Kok minta naik gitu? Ya, selamat siang. Kontrol bicara, jangan bicara bilang bapak kita. Bang Hotman, sebentar bang. Bang Hotman Paris. Sekarang kali kamu bicara. Nah, Yesus mengatakan apa di Yohanes 8? Ya, gara-gara Yesus ingin dibunuh, orang-orang yang mau membunuh Yesus, Yesus katakan iblis bapaknya. Sekarang orang Kristen ini mau nggak Yesus dibunuh? Atau orang Kristen mau agar Yesus tidak dibunuh? Ayo, kalau saudara disuruh pilih, Yesus dibunuh atau Yesus tidak dibunuh? Jujur dong. Izinkan saya masuk. Jujur. Kristen ini kalau ditanya, wahai saudara Kristen, ya paman, secara naluri keimanan, di mana kalian punya dosa harus ditebus di atas salib, di atas pohon, apakah kalian menginginkan penebusan dosa dengan membunuh Yesus, atau tidak penebusan dosa dengan tidak membunuh Yesus? Jawab dulu. Jangan berhenti, jangan macet. Karena Yesus mengatakan yang ingin membunuh Yesus, iblislah bapaknya. Yohanes 8. Baca dari Yohanes 8 nomor 39 sampai dengan 44. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Atas keinginan siapa Yesus dibunuh? Boleh saya ngomong? Itu dalil. Atas keinginan siapa Yesus dibunuh? Jangan kau menjelaskan Bible. Atas keinginan siapa? Makanya saya bertanya, atas keinginan siapa Yesus dibunuh?
Saya menjawab. Izinkan host, saya menjawab. Keinginan siapa? Keinginan iblis. Keinginan iblis. Siapa yang menerima karya iblis? Siapa yang menggantung salib di lehernya? Siapa yang menjadikan salib sebagai simbol rumah ibadahnya? Siapa yang menjadikan salib sebagai simbol keselamatannya? Siapa? Siapa yang menerima hadiah dari iblis berupa salib? Siapa? Kristen. Yang jujur. Naluri keagamaan Anda coba suruh bicara. Kalau cuma kau yang ngomong kayak mana menjelaskan? Yesus, ya, silakan. Yesus kan, Anda mengatakan yang menginginkan penyaliban, pembunuhan terhadap Yesus adalah iblis. Apa hasil daripada karya iblis? Yesus disalib. Siapa yang menerima karya penyaliban? Kristen kan? Bang Sumbang. Makanya kamu itu diam dulu kalau orang penjelasan loon. Ada di pikiran Allah. Coba baca di mana Yesus mengatakan kepada Petrus, iblislah, enyahlah kau iblis. Karena iblis, apa? kamu tidak mengerti apa yang dipikirkan oleh Elohim. Kau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Pikiran Elohim, dengar, pikiran Elohim membunuh Yesus atau jangan membunuh Yesus? Jawab. Di pikiran Elohim itu Yesus bunuhlah Yesus. Menjadi korban karena di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya Tuhan menghendaki pembunuhan terhadap orang benar? Kasihan kalian bah, bulan-bulanan kalian bah. Di mana dalilnya Tuhan Elohim menginginkan pembunuhan terhadap orang benar? Di mana dalilnya? Tunjukkan biar ku baca. Coba lu kasih aku. Ya, coba cari di ketika Yesus mengatakan enyahlah engkau kepada Petrus. Iya, saya tahu itu Matius 16. Saya ngerti, saya paham. Jangan ajarin saya Bible. Berarti kan kalau Yesus mati dan bangkit memang sudah ada di pikiran. Di mana pikiran? Di mana? Kan enyahlah kau Petrus, enyahlah kau iblis. Sebab kamu berpikir apa yang dipikirkan manusia, kamu tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Sekarang mana pikiran Tuhan agar orang benar dibunuh? Mana? Keinginan siapa Yesus dibunuh? Anda tadi mengatakan keinginan iblis. Dengar di Yohanes itu firman itu sangat jelas semua ya. Di Yohanes itu dengar di Yohanes itu coba baca dari pertama. Menginginkan kematian dan tadi katanya Yudas, tapi kan memang pembunuhan itu keinginan iblis. Kenapa kamu katakan itu pikiran Allah? Izinkanlah kawan aku. Ya memang ada. Coba baca. Yang mana? Ini penyaliban pikiran Allah, ide Allah, atau ini iblis yang punya pemikiran? Nah di dalam kegenapan menggenapi proses kematiannya, digenapi apa? Kematiannya ya iblislah pelaku. Tetapi jangan kau membunuh orang yang benar. Itu pikiran Allah. Maksudnya Tuhan itu pikiran Allah. Kan, emang orang benar yang bunuh Yesus? Yang bunuh Yesus kan orang yang bersalah yang jangan kau membunuh orang yang benar. Yesus ini orang benar atau orang salah? Apakah Yesus dibunuh oleh orang yang benar? Yang bunuh dia kan jangan kau membunuh orang yang benar. Apakah Yesus ini orang benar atau orang salah? Orang benar. Kata Tuhan, pikiran Tuhan boleh tidak dibunuh orang benar? Yang bunuh ini kan orang iya, kalau orang jahat iya apa? Iya apa? Kalau orang iya apa? Menurut pemikiran Tuhan, siapa coba? Menurut pikiran Tuhan, jangan membunuh orang yang benar. Pikiran Tuhan itu Tuhan firmankan kepada Nabi Musa. Tertulis di Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau membunuh orang yang benar. Yesus orang benar. Menurut pikiran Tuhan, boleh tidak Yesus dibunuh? Macet. Aduh, macet oleh orang yang berpikiran jahat. Macet. Saya tidak tanya siapa yang bunuh. Saya tanya menurut Tuhan, boleh tidak membunuh Yesus yang adalah orang benar? Boleh tidak? Macet. Seharusnya tidak boleh. Tidak boleh. Jangan kau bilang seharusnya. Gak ada tawar menawar kalau firman Tuhan. Jangan kau membunuh. Jangan kau membunuh orang yang benar. Yesus orang benar. Berarti Yesus tidak boleh dibunuh. Siapa yang membunuh Yesus dosa atau tidak?
membunuh Yesus dosa atau tidak? Tidak boleh mempertanyakan. Ya, mereka yang membunuh Yesus berdosa lah. Berdosa. Terus kenapa kalian justru dari tindakan perbuatan dosa kalian panen keselamatan? Lawak-lawak apa ini dalam agama kalian ini? Membunuh Yesus adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan. Jawabannya sampai kiamat nggak bisa terjawab itu kawan. Membunuh Yesus adalah dosa. Pelaku pembunuhan adalah pelaku dosa. Membunuh Yesus melahirkan dosa. Terus Kristen ini dari mana ilmunya? Jaga kalimatmu. Dari mana ilmunya? Membunuh Yesus justru melahirkan tebusan dosa. Dari mana ilmunya? Paulus. Dari Paulus. Dari mana ilmunya membunuh Yesus menghapuskan dosa? Dari mana ilmunya? Dari mana ilmunya membunuh Yesus menghapuskan dosa? Dari mana ilmunya? Waktu Yesus berdoa, sebelum dia mati, Allah Bapa di surga tahu dia itu akan mengalami penderitaan. Nah sekarang ketika Allah tahu, apakah Tuhan diam melihat keadaan itu? Anaknya yang benar, utusannya yang suci ingin dibunuh. Apakah Tuhan diam? Tuhan bisa menggagalkan. Tuhan bisa menggagalkan. Itu kamu tahu. Malaikat, tetapi nubuatan harus digenapi. Itu tahu. Nubuatan apa? Guna apa tuh sharing dengan orang yang tidak beriman itu terhadap guna? Diam kau, nggak ada ilmu kau. Jangan gitu bang. Ajarkan agamamu jika kamu benar. Lawan Bibelmu. Bibelmu mengatakan jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Bahkan kalau Anda baca di Amsal 6 nomor 16, 6 perkara. Ayat kita itu jelas. Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Penumpahan darah terhadap Yesus itu kekejian atau hal yang dibenci oleh siapa? Oleh Tuhan. Terus kenapa kalian menganggap hal yang dibenci Tuhan justru adalah simbol keselamatan? Siapa yang ngajarin? Menurut Tuhan, membunuh Yesus adalah kekejian. Membunuh Yesus adalah hal yang dibenci oleh Tuhan. Dalilnya Amsal 6 nomor 16. Jangan kau membunuh Yesus. Dalilnya Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Nah, ada musik ini. Anda sudah menjawab, dengar dulu baru jawab. Anda sudah mengatakan bahwa penyaliban pembunuhan Yesus itu adalah keinginan iblis. Ingat itu, keinginan iblis. Itu kata Anda tadi. Pembunuhan Yesus itu adalah keinginan iblis. Nah, sekarang iblis membunuh Yesus. Hasilnya adalah dia digantung. Ada musiknya itu. Dia digantung kemudian. Sedangkan Kristen muncul belakangan menjadikan karya iblis ini sebagai simbol keselamatan. Karya iblis kalian jadikan sebagai jalan keselamatan. Itu kan persepsimu. Oke. Sekarang tunjukkan di mana dalilnya Tuhan menyelamatkan orang bersalah dengan membunuh orang yang benar.